Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome to my channel. I'm Nurul, and in this video, I'm going to share one of 3 ways that you can do in using outside sources, that is quotation. Jadi pada video kali ini, saya akan sharing tentang salah satu cara menggunakan outside sources untuk dimasukkan ke dalam academic writing Anda. Quotation from reliable and knowledgeable sources are good supporting details. Jadi ketika Anda sedang menulis, utamanya yang terkait dengan academic writing, penggunaan quotation sebagai outside sources merupakan salah satu supporting details yang bisa Anda gunakan. There are 2 different types of quotation. Jadi ada 2 jenis kutipan yang bisa kalian gunakan, that is direct quotation and indirect quotation. Direct quotation. When you use direct quotation in academic writing, you copy another person's exact words, whether it is spoken or written, and enclose them in quotation mark. Jadi saat Anda menggunakan kutipan langsung dalam penulisan akademik, maka Anda menyalin kata-kata orang lain, baik itu lisan ataupun tulisan, dan mengapitnya dengan tanda kutip. When you use an indirect quotation, the speaker's or writer's words reported indirectly without quotation mark. Sedangkan ketika Anda menggunakan kutipan tidak langsung, maka kata-kata pembicara atau penulis itu Anda sampaikan secara tidak langsung tanpa tanda kutip. For this reason, indirect quotation are sometimes called reported speech. Jadi biasanya indirect quotation ini disebut juga dengan reported speech ya. What you have to underline here is, in academic writing, you should never use an indirect quotation without paraphrasing or rephrasing information in your own words. Jadi apa yang harus Anda garis bawahi di sini adalah ketika Anda menulis secara akademik or academic writing, Anda tidak boleh menggunakan kutipan tidak langsung tanpa memparaphrase atau mengubah informasi dan susunan kata pada kalimat yang Anda kutip itu dengan menggunakan kata-kata Anda sendiri. Jadi, indirect quotation bisa digunakan, tapi Anda harus memparaphrase-nya. Well, let's see more about direct quotation. As what I have said before, that when you use direct quotation in academic writing, you copy another person's exact words, spoken or written, and enclose them in quotation marks. But here are some general rules for punctuating direct quotation that you need to know. Jadi seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, bahwa ketika Anda menggunakan kutipan langsung dalam penulisan akademik, berarti Anda menyalin kata-kata orang lain itu sama persis, baik kata-kata itu secara lisan ataupun tertulis, dan kalian mengapitnya dengan tanda kutip. Namun, ada beberapa aturan umum yang perlu Anda perhatikan ketika Anda memberi tanda petik pada kutipan langsung tersebut. Antara lain yang pertama, put quotation mark around information that you copy word for word from source. Do not use quotation mark with paraphrases, summarizes, or indirect quotation. Jadi, Anda harus meletakkan tanda kutip pada informasi yang Anda salin kata demi kata dari suatu sumber. Tapi ingat, jangan gunakan tanda kutip untuk informasi yang Anda paraphrase
Anda ringkas ataupun pada kutipan yang tidak langsung. Contohnya, di sini bisa Anda lihat ya bahwa ada penggunaan tanda kutip. Ini menunjukkan bahwa kalimat ini adalah direct quotation atau kalian mengutipnya sama persis dengan sumber aslinya. Next, when quoting a complete sentence, capitalize the first word of the quotation as well as the first word of your sentence. Jadi ketika kalian mengutip kalimat lengkap, maka gunakan huruf besar pada kata pertama dari kutipan tersebut. Here is the example. Nah, di sini bisa kelihatan ya bahwa yang huruf A solely grammatical curriculum bla bla bla, yang A ini, artikel A itu ditulis dalam huruf kapital. Next, normally place commas and periods before the first mark and also before the second mark in a pair of quotation mark. Nah, di sini yang perlu kalian perhatikan juga bahwa umumnya kita menggunakan tanda koma atau tanda titik sebelum tanda kutip ini, tanda kutip yang pertama ataupun sebelum tanda kutip yang kedua. Contohnya bisa kalian lihat di sini ada tanda koma sebelum tanda kutip yang kedua setelah kata others. Oke. Nah, tapi di sini ada pengecualian juga. Yang pertama, if you insert only a few quoted words into your own sentence, do not use comma. Di sini kalian bisa lihat contohnya. We only quote a large percentage. Berarti kita hanya mengutip sebagian saja, hanya sedikit kata yang kita kutip. Maka tidak perlu menggunakan tanda koma sebelum tanda petik yang kedua. Selanjutnya, when you add in text citation after a quotation, put the period after the closing parenthesis mark. For example, here. Nah, di sini kalian bisa lihat ada tanda titik setelah tanda kurung, setelah in text citation-nya. Jadi kalian harus menggunakan tanda titik setelah in text citation ya, setelah kalian menulis referensi atau sumber dari tulisan yang Anda kutip tersebut. Next, if you break a quoted sentence into two parts, enclose both parts in quotation mark and separate the parts with commas. Capitalize only the first word of sentence. Nah, jadi di sini ketika Anda menambahkan kutipan, oke, jadi di sini jadi jika Anda membagi kalimat yang Anda kutip menjadi dua bagian, maka apit kedua bagian tersebut dengan tanda petik dan pisahkan bagian tersebut dengan tanda koma. Kemudian gunakan huruf besar hanya pada kata pertama dari kalimat tersebut. Contohnya, nah di sini bisa kalian lihat ya, bahwa kutipannya dibagi dua. Yang pertama adalah a solely grammatical curriculum can prevent bla 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 bla, dan yang kedua, yet grammar in some amount is required bla bla bla. Di sini ada dibagi dua kutipannya, dan pembagian kutipan ini masing-masing juga harus diberi tanda kutip. Kemudian kalian harus capitalize huruf pertamanya. Jadi hanya huruf pertama di sini yang dikapitalize, hanya huruf A. Tapi di yet grammar huruf Y-nya or Y-nya ini tidak perlu dikapitalize, hanya yang pertama saja yang dikapitalize atau ditulis dalam huruf kapital. Next, this is the next rules. If you omit words, use an ellipsis or three spaces periods.
Jadi jika Anda menghilangkan kata-kata atau beberapa kata pada kutipan Anda, maka Anda harus menggunakan elipsis atau 3 titik spasi. For example here ya. Nah, di sini ada elipsis setelah kata elders. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya ada kata-kata lain setelah kata elders ini, tapi tidak begitu important to be stated in your essay maybe. Jadi hanya dituliskan dalam bentuk elipsis atau 3 titik spasi saja. The next rules is if you add words, put square brackets around the words you have added. Jadi jika Anda menambahkan kata-kata Anda sendiri ke dalam kutipan, maka Anda harus meletakkan tanda kurung siku pada kata yang telah Anda tambahkan. For example, nah di sini kalian bisa lihat ada kata the dalam tanda kurung siku. Ini menunjukkan bahwa kata the ini tidak ada pada sumber aslinya. Jadi ini adalah penambahan Anda sendiri. Jadi penggunaan tanda kutip siku ini untuk menunjukkan bahwa ini adalah kata yang Anda tambahkan sendiri dan tidak ada pada sumber aslinya. Next, use single quotation marks to enclose a quotation within a quotation. Jadi gunakan tanda kutip tunggal untuk menyertakan kutipan di dalam kutipan. Contohnya, di sini kalian bisa lihat ya, ada kata he go or I know have. Nah, di sini kita hanya menggunakan satu tanda kutip ya, di he go dan I know have ini untuk menunjukkan bahwa ini adalah kutipan dalam kutipan. And the last rules is if your quotation is 4 lines or longer, do not use quotation mark. Introduce this type of quotation with a colon or indent it 1 inch from the left hand margin. Jadi kalau kutipan Anda ini sudah 4 baris atau lebih, maka jangan lagi gunakan tanda kutip. Anda bisa memperkenalkan kutipan ini dengan memberi tanda titik 2, kemudian kutipannya Anda beri indentasi 1 inci dari margin sebelah kiri. Contohnya seperti ini ya modelnya, jadi ada indent pada kalimat yang kita kutip. Oke. Now we'll discuss about indirect quotation. As what I've explained before, that when you use indirect quotation, the speaker's or writer's words reported indirectly without quotation marks. And you should never use an indirect quotation without paraphrasing or rephrasing information into your own words. However, when you change the direct quotation to an indirect quotation, you can do these methods. You can omit the quotation marks. Jadi kalau kita mau mengubah kutipan langsung menjadi kutipan tidak langsung, ada beberapa metode yang bisa kalian gunakan. Yang pertama, kalian menghilangkan tanda kutipnya, and then you add a subordinator that. Kalian bisa menambahkan subordinator that. Kalian juga bisa change the verb tense if necessary. Kalian bisa mengubah tensesnya jika memang diperlukan, tapi ini kalian harus mengikuti sequence of tense rules. And then you can also change the pronouns or time expression if it is necessary to keep the sense of the original. Next, to introduce borrow information, direct quotation, indirect quotation, or specific facts or ideas from someone else's works, use the phrase according to or a reporting verb such as comment or one of these words. You can see here, you can use assert, state, report, mention, and etc. Jadi ketika kita akan memperkenalkan informasi dari luar yang akan kita gunakan ke dalam esai kita atau tulisan kita, entah dalam bentuk kutipan langsung, kutipan tidak langsung,
ataupun berupa fakta atau ide tertentu lainnya dari karya atau tulisan orang lain, maka kita bisa menggunakan phrase according to. For example, according to Nurul, or Nurul comments, bisa menggunakan kata atau phrase tersebut, ataupun bisa menggunakan kata-kata kerja yang ada di sini ya, seperti assert, state, and etc. Okay, I think that's all my explanation about quotation. For further explanation, you can check the link on the description below. And guys, if this video is beneficial for you, don't forget to click subscribe button and turn on your notification so you will not miss our new content. Thanks for watching and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.